semuanya, ketemu lagi sama gue di Saputra Kori Official. Apa kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Dan ingat tetap selalu di rumah dan jaga kesehatan. Nah, di video kali ini gue bakal lanjut ke Horror Story Part 3, tentunya untuk menemani malam Jumat kalian semua. Baik, tanpa berpanjang lebar, langsung aja kita masuk ke Horror Story Part 3. Tapi kalian jangan sampai lupa buat tekan tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya. Dan kalau misalnya kalian suka sama video ini, kalian bisa langsung tekan tombol like-nya, komen di video ini, dan share video ini ke teman-teman kalian. Oke? Langsung aja kita masuk ke cerita yang pertama. Nah, cerita yang pertama ini tuh dari @linggabagas_29. Halo bang, nama aku Dika. Aku ada cerita horor nih bang. Nah, pas aku umur 14 tahun, setiap minggunya selalu ada acara bareng teman-teman sekelas aku yang cowok-cowok buat main futsal. Kalau main futsal itu biasanya aku main jam setengah 7 malam sampai jam 9 malam. Nah, berhubung hari ini bapak aku kerjanya lembur sampai jam 11, otomatis aku nggak bisa pinjam motornya. Akhirnya aku nelpon teman aku yang namanya Fakih buat nebeng motornya. Nah, si Fakih ini bilang oke. Waktu aku lagi nunggu jemputannya si Fakih, adik aku yang namanya Aji datang terus nanya ke aku, "Bang, mau kemana?" Terus aku jawab, "Mau futsal." "Kenapa?" Terus adik aku jawab lagi, "Oh, oke." Singkat cerita, akhirnya teman aku ini datang. Nah, pas dia datang, aku baru sadar kalau sekarang itu udah jam 7.42 malam. Otomatis aku udah telat dong. Akhirnya aku bilang ke teman aku, si Fakih ini, "Bro, kita udah telat banget nih." Terus dia jawab, "Bodoh amat, tadi gue kejebak macet di jalan." Akhirnya kita langsung jalan. Nah, pas lagi di jalan, gue nanya sama si Fakih ini, banyak nanya lu." "Bro, kok kita lewat jalan kampung gini? Biasanya kan lewat jalan raya." Terus si Fakih jawab, "Ogah, kalau misalnya lewat jalan raya pasti macet." Ya udah, akhirnya gue dan Fakih pun lewat jalan kampung itu. Nah, di perjalanan gue ngerasa ada yang aneh. Kok jalannya nggak ada namanya? Akhirnya adik gue nelpon, "Bang, lewat mana? Soalnya tadi di berita aku lihat jalan yang sering abang lewatin itu macet parah." Terus gue jawab, "Gue lewat jalan kampung." Adik gue nanya lagi, "Deh, adik lu nanya mulu dari tadi nggak sekolah." "Jalan kampung yang mana bang?" Gue jawab lagi nih, "Jalan kampung yang ke arah rumah paman." Tapi sebenarnya gue sama sekali belum pernah lewatin jalan itu. Terus gue nanya lagi nih sama adik gue, "Mohon maaf, lu nih mau cerita apa mau wawancara? Dari tadi tanya jawab mulu. Tumben lu nanyain gue, bukannya tadi lu lagi makan?" Terus adik gue jawab nih, "Iya, tadi ibu yang nyuruh nanyain." Seusai gue teleponan sama adik gue lanjut jalan. Terus pas gue lewat di jalan itu, gue ngeliat ada satu rumah kosong yang di belakangnya itu ada kuburan. Gue denger di sana ada orang ngobrol sebanyak 5 orang, dan gue lihat di kuburan itu juga cuma ada 5 kuburan. Waktu itu sih gue masih santai-santai aja, nggak takut gitu, biasa aja. Sampai akhirnya ada yang manggil nama gue. Suaranya itu kayak anak kecil, cewek. Dia bilang kayak gini, "Kak, ayo gabung sama keluarga kita." Seriusan, gue merinding loh ini bacanya. Terus gue nanya sama temen gue, "Lu denger suara cewek nggak sih?" Terus si Fakih ini jawab, "Boro-boro denger suara cewek. Gue aja lagi dengerin musik, gue cuma denger suaranya si Bujang doang." Si Bujang itu nama motor dia. Bisa-bisanya ya, nama motor lebih bagus daripada nama manusianya. Terus gue jawab, "Oke." Makin lama, suara itu makin dekat dan makin keras di telinga gue. Akhirnya gue nengok ke belakang. Dan terus gue lihat mantan gue. Bercanda, mantan. Akhirnya gue nengok ke belakang, dan gue ngeliat kayak kuntilanak gitu, tapi masih kecil, dan dia pakai baju tie-dye. Dan dia pakai baju merah. Singkat cerita, akhirnya gue sampai tuh di tempat futsal gue, tepatnya jam 8.13 malam. Nah, gue ceritain lah semua kejadian itu ke semua teman-teman gue yang di tempat futsal itu. Terus ada 4 orang yang ngejawab. Mereka bilang kalau misalnya dulu pada tahun 1996 ada satu keluarga yang dibunuh oleh debt collector karena punya hutang sebesar 12 juta. Nah, dari sini kita dapat pelajaran nih, buat lo semua yang masih punya hutang, mending langsung bayar, jangan sok-sok lupa. Terus temen gue yang lain juga bilang, "Mungkin itu perasaan lo aja kali, karena lo tumben ke jalan itu." Singkat cerita, akhirnya gue pulang. Tapi pas pulang gue nggak lewat jalan itu karena gue dijemput bapak gue. Ternyata bapak gue nggak jadi lembur karena bosnya itu ada acara lain. Nah, pas sampai di rumah, adik gue nanya lagi nih, "Kan emang adik lu suka nanya nih, Bang, lu nggak kenapa-napa kan?" Terus gue jawab, "Emang kenapa?" Terus dia jawab lagi nih, "Oh gitu, ya udah. Kalau gitu gue ceritainnya besok pagi aja ya. Soalnya sekarang udah malam. Lu tidur aja, Gi. Kalau misalnya gue ceritain sekarang, ntar lu nggak bisa tidur." Keesokan harinya. Nah, sekarang itu tepat hari Senin, tapi tanggalannya merah, jadi kita libur. Terus adik gue nyamperin gue, dan dia cerita, "Bang,
Abang sadar nggak sih kalau misalnya jalan yang abang lewatin itu jalan yang horor, dan di sana cuma ada satu rumah kosong dan kuburan, serta sisanya itu cuma ada pepohonan doang. Terus gue jawab, gue sadar kok. Kata adik gue, kemarin malam dia diceritain sama ibu kalau misalnya dulu ada satu keluarga yang dibunuh sama debt collector pada tahun 1996 karena punya utang sebanyak 12 juta. Di situ gue langsung mikir, berarti cerita 4 orang teman gue itu benar tentang keluarga yang dibunuh itu, karena ceritanya sama cerita yang diceritain sama ibu gue. Jadi gitu bang ceritanya. Nah, kejadian ini tuh waktu gue kelas 2 SMP, tepatnya 2 November 2014. Ingat banget lu ya. Dan saat itu gue masih di Bogor, sedangkan sekarang gue udah kuliah dan sekarang gue udah di Jakarta sama keluarga gue. Sampai sekarang gue pun gak mau lagi lewat jalan itu. Wow, fantastik. Lanjut cerita yang kedua. Cerita yang kedua ini tuh dari m.syaa0513. Kejadian ini terjadi waktu aku umur 5 tahun. Malam itu aku mimpi kayak ada nenek-nenek, kukunya panjang, terus rambutnya putih berantakan. Dia ngajak aku main. Otomatis aku langsung nangis kan. Mimpi itu datangnya nggak sekali kak, tapi berulang-ulang kali. Dan sosoknya pun masih sama, nenek-nenek, kukunya panjang dan rambutnya putih berantakan. Dan tujuannya juga masih sama, yaitu ngajakin aku main. Kenapa nggak lu nyaut aja? Nek, main PUBG apa Mobile Legends nih. Tapi untungnya mimpi itu nggak sampai 1 minggu, cuma sampai 5 hari doang. Nah, di malam terakhir aku mimpi kayak gitu, keesokan harinya ternyata ada orang yang meninggal. Dan yang meninggal itu adalah nenek-nenek. Nenek yang meninggal ini disebut-sebut dia mempelajari ilmu hitam gitu. Kalau di Bali biasanya disebut dengan leak. Jasad nenek itu udah dibakar, dan dari rumah aku bisa lihat asap pembakarannya itu. Di situ aku langsung mikir, oh si nenek udah meninggal dan udah dibakar, kayaknya nggak bakal datang lagi di mimpi aku. Tapi ternyata dugaan aku salah besar. Nenek itu tetap datang, tapi dengan tampilan yang berbeda. Gimana tampilan dia sekarang? Pakai bikini apa pakai tie-dye nih? Dia sekarang lebih rapi dan rambutnya nggak berantakan lagi seperti sebelumnya. Dan sekarang dia bersuara sambil ngajakin aku main. Terus akhirnya aku nangis dan mama papa aku nyamperin aku, serta memutuskan buat pindah rumah. Nah, setelah pindah rumah ternyata aku masih juga mimpi-mimpi hal-hal seperti itu, tapi bukan mimpi nenek itu lagi. Wow. Cerita yang ketiga ini dari @eka_n3010. Cerita ini tentang adik kelas aku plus tetangga aku. Oh, jadi tetangga dia, adik kelas dia gitu ya. Ceritanya dia tuh lagi habis dari desa sebelah di rumah saudaranya. Sekitar habis maghrib, si tetangga aku ini mau pulang naik motor. Nah, pas sampai tanjakan kecil gitu, awalnya dia nggak ada yang aneh sih, biasa-biasa aja. Setelah itu pas sudah sampai bawah, oh jadi gini, pas di atas itu biasa aja, nggak ada apa-apa. Tapi pas sudah sampai bawah, dia ngelihat kesepian motor. Dan dia ngelihat ada bayangan hitam-hitam gitu di bagian belakang motor dia. Tapi nggak ada mukanya karena gelap gitu. Siapa itu? Ikutan nebeng? Mantan lo. Dia nyeritain bahwa waktu itu dia sama sekali nggak bisa teriak, dan motornya nggak bisa direm, dan klakson motornya juga nggak bisa dinyalain. Jadi dia memutuskan untuk langsung menjatuhkan dirinya sama motor-motornya ke jalan. Dan akhirnya pas dia jatuh, yang hitam-hitam itu langsung hilang. Bangsat nih yang hitam-hitam nih, ngeprank gue nih biar gue jatuh. Ceritanya segitu doang ternyata bun, pendek sekali ya bun. Tapi dia di sini nyeritain 2 cerita. Itu cerita yang pertama. Cerita yang kedua, ini ceritanya tadi sore, waktu lagi hujan-hujannya nih. Tadi malam. Gimana sih lu cerita? Gampar juga lu. Yang bener malam apa sore nih? Oke, malam sekitar jam 7-an, aku sama teman-teman aku lagi duduk-duduk tuh di depan rumah mbakku. Nah, tepat di depan rumah mbakku ini ada hutan pohon jati. Aku waktu itu lagi main HP. Terus teman-teman cowok aku lagi mainin senter HP. Gabut banget sih, Pak. Senter HP lu mainin. Terus sekilas dia lihat putih-putih di belakang pohon. Terus dia arahin lah senternya ke sana. Dan aku juga lihat jelas tadi malam itu bener-bener kayak bayangan putih. Terus si temanku lagi satu ini pengen foto yang putih-putih itu. Cuma HP-nya tiba-tiba langsung mati padahal baterainya masih full. Wow. Terus pas disenterin jarak jauh, ternyata udah nggak ada lagi. Padahal tadi aku lihat itu jelas banget bayangan putih-putih dan kayak tangan gitu. Astaga. Jangan-jangan itu orang lagi hem-hem malam-malam di pohon jati.
Oke guys, mungkin sampai di sini dulu horror story part 3-nya. Gue bakal lanjut horror story part 4 setiap malam Jumat. Dan buat kalian semua yang punya cerita horor, kalian bisa banget nih ceritain ke gue lewat DM Instagram di @saputrakori_. Kalian juga jangan lupa buat tekan tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya. Serta tekan tombol like, share, dan komen di video ini. Oke deh guys, mungkin sampai di sini ya videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!